Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis dengan topik tip mengatasi beraktivitas di malam hari agar tidak kambuh dari asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tip mengatasi beraktivitas di malam hari agar tidak kambuh dari asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa penderitaan asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang harus menjadi keprihatinan kita ya, dan harus kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis mudah terlepas ya, atau mudah sembuh dari penderitaan asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, khusus pada season kali ini memang saya sharingkan kepada teman-teman ya, yaitu tentang tip mengatasi aktivitas malam ya, aktivitas malam supaya kita tidak kambuh ya. Karena apa? Karena sekarang itu banyak kita itu sering ada acara-acara melakukan beraktivitas malam ya, apalagi yang profesinya juga kerjanya itu malam hari ya. Sedangkan kita yang bukan profesi kerja malam hari saja itu kadang juga butuh aktivitas di malam hari ya. Nah, kecenderungannya bagi penderita asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis ketika kita beraktivitas malam itu kadang menjadi kambuh ya, atau menjadi rasa-rasa tidak nyaman. Nah, oleh karena itu kita harus bagaimana caranya mensiasati agar ketika kita beraktivitas malam itu tidak menjadi kambuh teman-teman. Dan ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Mas Didin ya. Halo Mas Didin ya, mudah-mudahan sedang atensi ya, dan mudah-mudahan aktivitas malamnya ya, karena kerjanya malam ini bisa semakin energik ya, dan menjadi cepat sembuh dari penderitaan asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi mengapa ya aktivitas di malam hari itu sering memicu asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis itu menjadi kambuh ya. Nah, itu karena memang disebabkan beberapa hal teman-teman ya. Yang jelas antara siang hari dan malam hari itu ada perbedaan yang cukup berarti ya. Contohnya yaitu untuk malam hari suhu itu lebih dingin ya. Suhu lebih dingin, terpaan angin juga lebih kencang ketika kita berada di luar rumah ya. Nah, maka dari itu ya, untuk orang-orang yang terkena asam lambung, GTN, inisiatif psikosomatis itu ketika terkena dingin ya, atau suhunya dingin itu juga biasa sering memicu menjadi kambuh. Karena apa ya? Karena ya tubuh kita sensitif dengan alam ya, sensitif dengan alam, sehingga ketika ada perubahan-perubahan suhu saja ya, contohnya antara suhu siang hari dengan malam hari itu menjadi
sensitif dan akhirnya kita menjadi kambuh ya. Itu. Jadi karena di malam hari itu lebih dingin ya suhunya itu seperti itu. Sedangkan kita penderita asam lambung itu sensitif terhadap dingin yang sering memicu menjadi kambuh ya. Yaitu karena dinginnya suhu udara, kemudian dinginnya terpaan angin, itu memang harus kita atasi juga teman-teman, yaitu ketika kita memang ada acara beraktivitas di malam hari, atau mungkin yang justru pekerjaannya di malam hari. ini menjadi penting ya itu. Nah, selain itu juga ketika kita banyak beraktivitas di malam hari, itu biasanya juga tidur kita menjadi kurang ya, istirahat kita menjadi kurang. Nah, sedangkan orang yang terkena asam lambung gejala psikosomatis itu memang tidak boleh kecapean ya. Jadi istirahat itu ya harus cukup ya. Contohnya tidur ya paling tidak sekitar 7 sampai 8 jam itu kalau bisa terpenuhi ya. Tetapi kalau misalkan tidak bisa ya itu jangan menjadi tambah cemas ya, sehingga akhirnya tubuh kita tidak merespon ya. Tetapi ketika kita sudah tahu bahwa istirahat itu penting ya, nah kemudian sementara kita kerjanya sampai larut malam, akhirnya istirahatnya menjadi kurang ya, katakanlah tidurnya kurang. Nah kemudian kadang kecemasan kita menjadi berpikir yang bukan-bukan ya. Nah akhirnya menjadi respon tubuh ya rasanya tidak nyaman atau seperti kambuh, itu seperti itu ya. Nah selain itu ketika kita memang juga sering beraktivitas malam ya, atau mungkin kita juga kerjanya di malam hari, nah ini juga kalau kita tidak imbangi dengan istilahnya apa ya, ya makan minum yang cukup dan yang sehat, itu juga kadang menjadi menurunkan imunitas tubuh teman-teman ya. Jadi itu menjadi lebih rawan ya. Nah maka dari itu juga menjadi perhatian khusus ya. Dan masih banyak faktor lain yang ketika kita beraktivitas di malam hari itu memang bisa memicu untuk kambuh, karena memang ada hal yang ya tidak biasa gitu ya. Kalau ketika kita biasa aktivitas di siang hari itu mungkin biasa ya, tetapi ketika di malam hari mungkin ini apa kecemasan pikiran kita juga menjadi meningkat ya, karena situasinya kan berbeda ya. Jadi bisa saja mungkin situasi keamanan ya, situasi mungkin rasa nyaman dan lain sebagainya itu kan berbeda dengan siang hari. Nah, oleh karena itu kadang akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, yang akhirnya kadang juga memicu kecemasan itu menjadi muncul. Nah, dengan seperti itu maka yaitu jadi kadang respon tubuh menjadi tidak nyaman, karena dengan kita merasa pikiran kurang istilahnya fresh ya, karena mungkin agak cemas, nah akhirnya bisa memicu asam lambung itu menjadi naik ya. Nah dengan seperti itu maka ya akan muncul rasa-rasa tidak nyaman atau sepertinya kita kambuh seperti itu. Tetapi dengan kita mengetahui dan kita berusaha mencari solusi, itu nanti akan baik-baik saja teman-teman ya. Jadi aktivitas malam hari pun ya tidak masalah, yaitu baik-baik saja ya, apalagi yang mungkin profesinya itu bekerja juga di malam hari, itu atasi sajalah dengan tips-tips seperti yang akan saya sampaikan ini. Insya Allah itu penderitaan asam lambung gejala psikosomatis tetap akan membaik. Oke ya. Nah yang lebih penting lagi sekarang adalah solusinya bagaimana Pak ketika ini kita selalu kerjanya di malam hari, atau mungkin kita sering ada acara-acara di malam hari. Nah itu supaya tidak memicu untuk kambuh ya. Nah berarti tipnya ini adalah jawaban dari sebab-sebab tadi yang saya sampaikan ya. Nah solusinya adalah ya supaya ketika kita beraktivitas di malam hari itu tidak memicu asam lambung gejala psikosomatis menjadi kambuh. Tipnya adalah yang pertama ya, satu ya, karena di malam hari itu kecenderungan
suhu menjadi dingin ya, terpaan angin juga biasanya menambah dingin juga. Nah, maka harus kita atasi ya. Atasinya yaitu yang pertama ya, ini contohnya kita pakai jaket ya. Nah, pakai jaket. Nah, kadang pakai jaket saja tidak cukup ya, karena yang namanya suhu dingin itu bisa masuk ke dalam tubuh itu lewat mana saja ya. Nah, pengalaman saya itu pernah ya, ketika itu saya sedang berkemah ya, jadi kegiatan pramuka dengan anak-anak sedang berkemah. Nah, itu kan sampai 2 malam ya. Nah, di malam pertama itu saya sudah pakai jaket ya, sudah pakai topi juga ya. Nah, tetapi kaki itu pakai sandal ya, pakai sandal. Nah, akhirnya setelah pulang dari situ rasanya seperti masuk angin ya, seperti masuk angin ya, pokoknya nggak nyaman lah, seperti kambuh. Nah, itu ternyata karena saya tidak bersepatu teman-teman ya. Nah, kemudian di malam kedua saya pakai jaket, kemudian pakai sepatu dan pakai topi. Nah, seperti itu ternyata aman-aman saja ya, aman-aman saja. Karena apa? Karena suhu dingin ini sudah tidak masuk ke dalam tubuh lah. Ya wajar kalau misalkan muka terbuka, telapak tangan terbuka kan wajar itu dan kuat ya itu. Nah, akhirnya di malam kedua saya pakai sepatu ya. Jadi sepatu itu penting ya, penting tujuannya untuk menghangatkan tubuh ya ketika kita pakai di malam hari, apalagi kegiatan kita di luar rumah ya, di luar rumah, contohnya di ruang terbuka lah ya, ruang terbuka. Nih, contohnya seperti saya waktu itu karena berkemah itu kan di lapangan ya, ini kan sangat terbuka. Nah, itu ternyata dengan pakai jaket kemudian pakai sepatu ya, itu menjadi aman teman-teman ya. Nah, selain pakai jaket, pakai sepatu, kemudian pakai topi, itu juga pentingnya. Ternyata ya seperti rasa-rasa masuk angin atau dingin itu lebih mudah terserap oleh kepala kita ya. Jadi kalau sudah kita pakai topi itu sudah ya mending lah, terlindung ya, sehingga rasa-rasanya itu lebih hangat ya itu. Nah, maka dari itu penting ya, karena ya bisa dibuktikan kalau misalkan kita pergi-pergi ya, terutama di malam hari itu pakai topi ini jauh lebih nyaman, menjadi tidak masuk angin ya. Nah, seperti saya juga kalau ada acara keluar malam ya, entah itu kemana, itu saya kecenderungannya selalu pakai peci, pakai topi, pokoknya usahakan kepala itu tertutup ya. Nah, kalau misalkan ibu-ibu ya atau wanita itu kan pakai kerudung, nah itu sudah aman ya. Apalagi itu kan kepala dan telinga itu tertutup, itu biasanya jauh dari masuk angin ya. Nah, itu terutama pada malam hari teman-teman. Jadi tip yang pertama itu ya, pakai jaket, pakai sepatu, pakai topi ya. Kalau mungkin wanita pakai kerudung itu jauh lebih aman ya dari efek dingin di malam hari itu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa hangatkan tubuh teman-teman ya. Jadi hangatkan tubuh yaitu bisa misalkan kita olesi minyak angin ya. Nah, kalau saya itu biasanya kalau mau bepergian ya, apalagi malam, waktunya mungkin sampai larut malam, itu saya selalu pakai minyak angin ya, ini di bagian perut sampai ke dada sini, kemudian di seputar leher sini saya kasih. Nah, itu juga membantu ya, karena dengan olesan minyak angin tadi kan menjadi hangat ya. Hangat itu artinya juga melawan suhu dingin ya. Nah, itu juga menjadikan tubuh kita menjadi tidak masuk angin ya, akhirnya menjadi tidak kambuh lah, gampangannya seperti itu ya. Itu juga penting ya, walaupun itu dari luar tubuh kan kita olesi minyak angin contohnya seperti itu juga sangat bermanfaat teman-teman ya. Makanya saya ketika bepergian kemana-mana itu minyak angin itu selalu di saku ya. Kalau nggak di saku ya di tas, itu saya selalu pakai itu ya itu. Nah, itu tip yang kedua ya. Nah, kemudian tip yang ketiga ini juga kita boleh misalkan minum suplemen ya atau vitamin. Ini maksudnya untuk menambah imunitas tubuh ya, imunitas tubuh
yang dari dalam tubuh ya. Nah, ini supaya selain menjadi hangat ya, kemudian imunitas menjadi tambah kuat. Nah, akhirnya kita menjadi tidak kambuh, teman-teman ya. Itu. Nah, minum suplemen atau vitamin ya, contohnya misalkan kita minum vitamin B kompleks misalkan ya. Kemudian suplemen ya boleh apa saja, tapi kalau saya biasanya pakai madu ya, madu murni itu cukup minum 1 sendok. Ini memang madu itu rasanya menjadi hangat di dalam tubuh ya. Tetapi kalau kebanyakan, kalau misalkan perut ini belum membaik, kadang menjadi tidak nyaman juga. Maka itu dosis itu penting ya. Dosis penting diatur, jadi jangan kebanyakan tapi hanya secukupnya saja. Itu menjadi lebih nyaman ya. Nah, akhirnya imunitas tubuh itu juga menjadi bertambah. Nah, akhirnya kita tidak menjadi kambuh, teman-teman. Itu ya, itu juga diperhatikan. Nah, kemudian tip yang berikutnya ya, yang keempat, supaya ketika kita beraktivitas di malam hari ini tetap nyaman ya, tidak memicu untuk kambuh ya. Nah, itu juga harus kontrol ya. Jadi terutama makan, minum itu yang cukup ya. Jadi makan, minum cukup, dan tentunya juga menu yang kita makan juga kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita ya. Nah, akhirnya ya menjadi kuat ya, menjadi tubuh menjadi kuat, akhirnya tidak menjadi kambuh juga. Tetapi ketika kita sudah beraktivitas di malam hari, kemudian makan minumnya saja kurang, nah akhirnya kan menjadikan imunitas tubuh juga berkurang. Nah, akhirnya kita mudah untuk kambuh ya. Contohnya mudah untuk masuk angin. Nah, akhirnya karena daya tubuh kita, daya tahan tubuh kita lemah ya. Nah, akhirnya menjadi rasa-rasa tidak nyaman, apalagi dipicu dengan kegiatan di malam hari itu seperti itu. Nah, jadi semuanya ini menjadi perhatian kita bersama, teman-teman. Jadi ya karena ini kebutuhan kita, bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi sehat ya, bagi yang belum sembuh juga menjadi cepat sembuh ya, bagi yang sudah merasa katakanlah agak sembuh juga menjadi semakin meningkat kesembuhannya. Nah, ini harus kita perhatikan sendiri, teman-teman ya. Jadi jangan apa-apa mengandalkan orang lain ya, tetapi harus kita punya kiat sendiri ya, punya apa ya kemauan lah. Makanya di video yang lalu saya sampaikan jangan malas ya. Jangan malas itu artinya yaitu perhatian terhadap diri kita sendiri, terhadap hal-hal yang istilahnya kita perlukan ya. Kita perlukan supaya tubuh kita jauh menjadi lebih sehat itu. Jadi walaupun kita misalkan beraktivitas di malam hari, itu juga tidak akan menambah penderitaan, tetapi sebaliknya itu juga akan menambah progres kita menjadi semakin sehat. Karena dengan beraktivitas, entah itu di siang hari, di malam hari, itu sebenarnya positif ya. Positif karena apa? Ya karena tubuh kita bergerak dengan beraktivitas. Itu kan sudah seperti olahraga. Kemudian pikiran kita juga berjalan, tetapi berjalan di imajinasi yang positif, karena tentunya kan kegiatan-kegiatan kita yang lakukan kan juga kegiatan yang positif. Nah, biasanya itu akan membawa mindset pikiran kita menjadi positif, ketimbang misalkan kita hanya tiduran di rumah, kemudian nanti khayalannya kepada penyakit ini, penyakit itu, bahaya ini, bahaya itu. Nah, akhirnya hanya menambah penderitaan ya. Tetapi dengan kita mungkin beraktivitas, walaupun itu malam hari, saya kira positif. Yang penting kita bisa istilahnya memposisikan diri ya, dan kita sadari diri, kita juga mawas diri. Nah, akhirnya kita bisa menyiapkan diri, walaupun beraktivitas malam kita tetap dalam kondisi yang fit, begitu teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, tipnya ya, ketika kita melakukan aktivitas malam ya, entah ini yang hubungannya dengan pekerjaan ya, apalagi yang kerjanya malam, maupun acara sewaktu-waktu ketika kita punya acara di malam hari ya. Nah, ini kita juga harus perhitungkan pola istirahat kita, teman-teman. Jadi antara istirahat ya, kemudian antara
bekerja atau beraktivitas ya, antara tidur ini harus cukup. Itu rumusnya 8-8-8 teman-teman. Artinya 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk relaksasi atau istirahat, dan 8 jam untuk tidur. Karena dalam satu hari, satu malam itu kan 24 jam. Nah, itu dibagi 3 teman-teman ya. Itu kalau bisa memposisikan itu, walaupun kita aktivitasnya di malam hari itu tidak masalah apa-apa ya. Jadi akan baik-baik saja ya. Ya contohnya begini ya, ketika misalkan karena kita aktivitasnya di malam hari itu cukup memakan waktu yang sampai agak larut malam mungkin ya, nah, sehingga malam itu mungkin tidurnya hanya beberapa jam. Nah, untuk memenuhi 8 jamnya ya harus kita tidur siang, itu seperti itu. Pokoknya total dalam satu hari satu malam 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk relaksasi, 8 jam untuk bekerja, sudah seperti itu saja. Itu masalah waktunya bisa diputus-putus ya, atau mungkin bisa dioplos, nggak masalah, tapi ketemunya 8-8-8. Itu insya Allah nanti kondisi tubuh tetap akan membaik teman-teman. Jadi optimis saja, yang penting apa yang teman-teman lakukan itu adalah hal yang positif ya. Dengan teriring doa ya, itu insya Allah semuanya akan menjadi berkah dan akan baik-baik saja. Baik teman-teman ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.